Halo Sobat Indi, saat ini saya berada di Suzuki Citra Asri Buana Ciputat. Nah, saya kesini karena mendapatkan info bahwa di sini ada banyak promo. Salah satunya Suzuki SL7 yang baru atau New SL7. Wah, ini ternyata gede juga showroomnya. Ini mobil-mobil yang dipajang di depan dan di belakang tuh masih banyak lagi. Yang ini adalah New SL7 Hybrid tipe Alpha atau tipe paling tinggi. Ini pernah saya ulas ya, mobil seperti apa, bahkan pernah saya uji coba di jalur off-road dan itu oke sekali. Nah, ini harganya udah melebihi 300, sedikit lebihnya. Nah, kalau Anda lebih murah, ini yang lebih murah. Ini yang tipe Zeta, dari sini aja biar nggak backlight. Nah, harganya itu beda sekitar 40-an juta rupiah. Itu sebuah perbedaan yang menarik ya. 40 juta lebih murah, tapi secara model itu sama. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa secara model ini sama persis antara Alpha, Beta, Zeta, itu sama persis. Bedanya hanya ada di beberapa hal saja. Dan dengan perbedaan harga itu sekitar 40 juta. Saya rasa ini sebuah mobil yang menarik ya. Namun biar rasa penasaran Anda terjawab, pertanyaan Anda terjawab, kita ulas saja lebih detail ya. Kita dari depan. Dari depan ini sama persis antara Alpha yang paling tinggi dengan Beta dan Zeta. Ini sama persis. Grillnya seperti ini, ada list chrome di tengah, membelah sampai ke lampu di sini, di kanan kirinya ada DRL dan lampunya ini sudah LED kecuali lampu sen ya. Bumper bawah seperti ini, ada fog lamp juga. Semuanya sama. Bedanya di sini, di balik mesinnya ini. Kita intip saja langsung mesinnya. Wah, ini berat ya, karena tuh platnya tebal. Salah satu hal yang saya suka dari Suzuki adalah platnya tebal, materialnya bagus dibandingkan mobil-mobil dari merek yang lain. Ini hal yang oke. Ini mesinnya adalah mesin K15B, mesin 1500 cc yang sama dengan R3 yang non hybrid. Bedanya dengan yang Beta dan Alpha, di sini tidak ada ISG, tidak ada smart hybridnya. Jadi ini pure mesin bensin biasa saja, tidak ada pendorongnya. Namun secara power ini sama-sama menghasilkan power 104 PS dan torsi 138 Nm. Itu sebuah power yang cukup oke lah untuk mobil sekecil ini. Dari depan kita kelilingin saja mobilnya, dari samping seperti ini sama persis. Bahkan velgnya ini modelnya sama, hanya warnanya saja yang berbeda. Ukuran bannya juga sama. Di sini sama-sama ada side skirt seperti ini, jadi oke lah. Secara model orang mungkin nggak akan bisa membedakan bahwa ini adalah SL7 atau New SL7 yang tipe paling murah. Di sini ada roof rail juga, tuh oke loh. Di belakang sama. Ini yang membedakan adalah kalau ini trondol banget ya. Kalau yang Alpha itu di sini ada roof spoiler, kalau yang Beta nggak ada. Nah, kalau yang di sini di kaca belakang, yang Alpha, yang Beta itu ada defogger. Kalau yang ini nggak ada. Dari sini sama, lampunya sama, ada list chrome seperti ini. Bahkan bumper bawahnya itu juga sama. Ini satu hal yang oke menurut saya. Kita intip ruang bagasinya. Ruang bagasi tentu saja sama. Ini ada penyimpanan tersembunyi seperti ini. Ini salah satu contoh penerapan penyimpanannya ya. Jadi lebih rapi ya, tidak berantakan, cukup besar, dan di atasnya ini kuat. Dan ini bisa menampung 4 galon aqua atau 2 koper besar atau 3 koper yang lebih kecil. Kalau misalkan kurang luas, kurang lega, Anda mau bawa barang yang sangat banyak, nah, dilipat aja seperti ini, maka Anda mendapatkan ruang bagasi yang jauh lebih besar dan ini cukup rata lantai. Nah, itu tadi dari sisi eksterior. Nah, sekarang saya mau cerita harga sekaligus promo. Kenapa? Ya, saya dengar promonya sangat menarik loh. Tapi untuk harga dan promo, saya nggak hafal, ada yang ahli. Ini ada teman saya Mbak Lina. Mbak Lina, gabung dulu Mbak Lina. Sehat? Sehat? Sehat. Mbak mau nanya, Ya. ini New SL7 tipe Zeta, Ya, paling betul. rendah. Harganya berapa? Harganya untuk manualnya itu 256.100. Oke. Tapi kalau untuk maticnya itu 267.100. Oke, kalau yang Beta dan Alpha? Kalau Beta untuk Alpha, Betanya ya aku kasih tahu 283.900 untuk manualnya, kalau maticnya 294.900.
Itu untuk beta. Oke. Untuk alfanya 293.900. Kalau untuk maticnya 304.900. Beda harganya sekitar 40 juta ya? Ya. Wow, ini sebuah perbedaan harga yang menarik loh. Tapi itu tadi, emang mobilnya beda. Seperti yang saya bilang tadi, eksteriornya, mesinnya beda. Interior nanti kita bahas. Mbak, ini masih diskon? Masih dong. Berapa diskonnya? Diskon 30 juta. Tapi ada plus-plusnya dong. Plus-plus? Ya. Apa itu plus-plus? Plus-plus itu lebih besar diskonnya. Tapi Oh bisa gitu. japri, Kak. Maksudnya kalau mau diskon lebih besar, kota langsung Mbak Lina, Ya. Japri. Betul. Oke. Terus kalau promo lain apa aja? Promo lain itu aku ada DP minim. Berapa itu? 2 juta aja. 2 juta? Ya, Serius? serius banget. 2 juta loh. Iya. Beneran? Beneran. Saya beli nih. Boleh, langsung SPK ya. Oh, gila loh. DP-nya 2 juta. Sebentar, Benar. itu DP 2 juta itu ada syaratnya nggak? Ada syarat Apa ketentuan. syaratnya? Kayak rumah sendiri, terus kalau usaha KTP suami istri, rumah sendiri, terus ada pekerjaan atau usaha, BE checkingnya lolos. Tidak ada BE Itu checking wajib ya. ya. Oke. BE checkingnya harus lolos dan harus bagus. Nah, kalau 2 juta itu berapa cicilannya? 6 jutaan 6 juta? selama 6 tahun. 6 tahun? Iya. Wow. Coba ini dibayangin deh. Ini mobil DP-nya 2 juta, udah bisa Iya. bawa pulang. Cicilannya 6 juta. 6 juta itu apa ya? Ya nggak murah banget sih, tapi juga nggak terlalu mahal. Masih apa ya? Masih enteng lah. Jadi ini satu hal yang menarik. Betul banget. Selain promo tadi, ada lagi nggak yang lain? Cicilan yang lain misalkan? Oke, aku kasih promo bunga 0%. Bunga 0%. Ya, dan itu tipe Jetta itu 68 juta. Tapi kalau 0% itu hanya 1 tahun aja. Oh, 1 tahun Betul. gitu. Itu untuk tipe Jetta ya. Ya. Kalau tipe Betanya 78 juta, kalau untuk Alphanya 82 juta. Oke, tapi itu tadi ya 1 tahun ya. Tapi ya menarik juga sih. Menarik. Yang lain ada lagi? Promo Ada yang lagi lain? nih, bunga murah. Bunga murah. Bunga murah. Aku kasih bunga murah itu tipe Beta itu di DP 60 jutaan, angsuran 4,4 juta. 4 jutaan selama saja 5 tahun. selama 5 tahun. Mbak, misalnya gini, ada sobat Indi di rumah, pengen beli, tapi DP-nya pengen lebih besar, atau mungkin DP-nya beda dengan yang Mbak Lina sebut. Bisa? Bisa banget. Langsung aja. Fleksibel ya, pokoknya Bisa, tinggal kontak fleksibel saja banget. ya? Bisa. Kita compare juga fleksibel, bisa kok. Oke. Compare dengan bunga apa yang kalian mau, DP yang berapa, atau angsuran yang lebih murah, atau DP-nya lebih kecil, lebih besar, bisa. Bisa diadu lah ya? Bisa banget lah, hippie bisa banget. Bisa itu. banget. Paling murah di Mbak Lina. Pastinya Wes, dong. mantap. Kalau bonus, ada nggak bonus? Bonus kalau untuk kalian ada full aksesoris. Bapak ibu yang minta apa aja bisa langsung dapat. Tinggal request saja. Bisa request apa aja. Mau sarung jok, warnanya apa? Bisa. Warna pink bisa? Bisa. Tenang aja. Tang Oke. air, kaca film full, apa? Tuh. Spoiler. Ini Bisa. bener-bener oke. Mbak Lina ini sales yang oke lah ya. Mbak, kalau misalkan kan ada orang tuh yang mau beli mobil tapi minta test drive dulu, nggak sempat ke sini, bisa nggak ke rumah Bisa atau ke banget. kantor? Bisa banget. Jemput bola. 24 jam 24 jam. buat kalian. Bener-bener totalitas ini Mbak Linanya Iya nih. dong, pastinya. Nah, kalau ada yang mau beli, ada yang nanya, berapa nomor kontaknya? Ke Lina 0812 2095 9406. Nah, itu dia, kontak langsung. 24 jam tadi. Siap, benar 24 jam. Oke, Mbak Lina, terima kasih infonya. Saya ngelanjutin cerita mobil ini ya. Boleh. Sekarang kita masuk aja untuk melihat seperti apa interiornya. Nah, ini dia jok baris keduanya. Kabin tengah dari Suzuki New XL7 yang tipe Zeta ini atau tipe paling rendah ini nggak ada bedanya dengan yang tipe yang paling tinggi yang lebih mahal. Ini secara layout sama, model sama, bahkan joknya sama. Nggak cuman bahannya yang sama, bahkan motifnya juga sama. Kayak garis-garis menyamping gitu ya. Dan ini sama-sama ada headrestnya. Kan biasanya ada beberapa mobil ya untuk tipe terendahnya itu nggak ada headrestnya. Kalau ini ada headrestnya, ini satu hal yang oke ya. Untuk kenyamanan juga sama. Di sini ada AC, penyimpanan juga sama. Di sini juga ada power outlet, walaupun yang tipe lighter, jadi harus pakai adapter. Jadi sama, semuanya sama.
Jadi kalau misalkan Anda ngajak orang gitu ya, yang tidak terlalu detail, tidak terlalu teliti terhadap mobil, dia nggak tahu bahwa dia naik sebuah Suzuki New XL7 yang tipe paling rendah. Jadi secara pride, secara gengsi, nggak akan berkurang. Dan oke-nya lagi, ini juga memiliki fleksibilitas yang oke ya. Jadi bisa dimaju mundurkan, tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan atau keinginan Anda ketika berada di baris kedua ini. Sedangkan untuk jok belakang itu sama, jadi saya nggak cerita yang belakang ya, karena sama persis saya pernah bikin reviewnya tentang Suzuki New XL7 ini secara lebih lengkap. Sekarang kita ke kabin depan. Oh ya, satu lagi saya lupa. Bedanya lagi adalah untuk yang paling rendah, yang tipe Zeta, itu kuncinya belum smart key, jadi masih menggunakan remote biasa, tinggal pencet-pencet saja. Nah, seperti ini. Tinggal masuk aja. Oh ya, satu lagi. Untuk yang tipe Beta dan Zeta, di sini tidak ada skid plate-nya. Kalau yang Alpha itu ada plate atau lapisan kayak logam gitu, tulisannya New XL7 Hybrid. Sama seperti halnya yang di jok kedua atau di tengah. Nah, berada di kabin depan ini pun, ini sama persis, serasa mengendarai Suzuki XL7 yang lainnya juga, nggak ada bedanya. Dashboardnya sama, ini plastik ya, tapi plastiknya itu tebal seperti yang saya bilang tadi. Suzuki itu oke materialnya, walaupun sama-sama plastik, tapi dia lebih tebal. Di sini juga sama, ada wood panel atau nuansa kayunya yang dikombinasikan dengan warna silver. Ini satu hal yang oke ya. Intinya sih secara interior ya, itu kurang lebih 11-12. Bedanya di mana sih? Bedanya di sini salah satunya, fiturnya yang tidak terlalu lengkap. Di sini tidak ada fitur cruise control. Kalau yang Alpha dan Beta itu ada, tapi setirnya sama-sama sudah bisa tilt steering ya. Jadi ini hal yang oke. Bahkan ini selain ada pengatur audio yang terhubung dengan head unit, ini ada Bluetooth teleponi yang terhubung dengan telepon Anda. Jadi kalau terima telepon, ketika nyetir, nggak usah pencet-pencet HP-nya. Perbedaan lainnya di sini, fiturnya juga tidak sebanyak yang Alpha dan Beta. Di sini hanya ada pengatur ketinggian lampu sama sensor parkir. Fitur lain seperti auto idling itu nggak ada. Ini juga berbeda kalau dibandingkan dengan tipe Alpha. Kalau yang Alpha itu pakai e-mirror. Kalau yang Beta itu sama seperti ini. Yang Zeta, Beta itu sama, spion biasa. Rem parkir masih model tarik, gagang shifternya seperti ini, door trim juga sama, power window-nya yang sisi driver sudah auto, ada pengunci, spionnya itu bisa diatur dari dalam, hanya saja dia tidak bisa dilipat dari dalam, jadi harus manual. Beda lagi tentu saja ini belum keyless ya, jadi harus dicolokin. Ini kita nyalakan ignitionnya, kelistrikannya, secara tampilan itu kurang lebih sama, dan menu-menunya itu sama. Yang beda itu tidak ada display ESC dan baterainya, tidak ada display smart hybridnya. Oh ya, lampunya ini juga belum auto. Kalau yang Beta dan Alpha itu sudah auto. Head unitnya juga sama modelnya. Langsung gede. Jadi ya AC juga sama nih. Hanya saja kalau yang ini belum auto climate control. Jadi ini masih yang model biasa ya. Tapi oke-nya lagi, di depan itu ada defoggernya loh. Di sini juga ada USB slot, ada power outlet juga, ada cup holder. Nah, cup holdernya ini yang di sini tidak ada ventilasi AC-nya, jadi tidak bisa mendinginkan minumannya. Kalau yang dua tipe di atasnya itu ada. Nah, itu tadi Sobat Indi review sekaligus promo tentang Suzuki New XL7 yang tipe Zeta. Jadi kalau menurut kesimpulan saya, ini secara model kan sama ya. Tentunya secara gengsi itu nggak beda jauh ketika Anda berada di luar. Orang nggak tahu bahwa ini adalah XL7 terbaru tipe paling rendah atau harganya paling murah. Tapi oke-nya lagi adalah secara fitur ya berbeda. Tapi fitur-fitur itu bukan fitur yang emang harus ada banget di sebuah mobil gitu loh. Dan ini sekaligus cocok bagi Anda yang tidak terlalu suka dengan fitur-fitur yang menurut banyak orang ya bikin repot, padahal nggak juga sih, cuman ada anggapan begini, semakin banyak fitur maka perawatan semakin rumit. Nah, ini cocok bagi Anda. Dan akhirul kalam, demikian saja review atau vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya.